Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah. Sektor pertanian di Indonesia menjadi sektor penting bagi perekonomian serta kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan berbagai produk atau hasil usaha pertanian dan perkebunan yang melimpah dan beraneka ragam. Perkebunan kelapa sawit Indonesia saat ini menjadi yang terbesar pertama di dunia dalam hal luasan dan produksi. Masyarakat di seluruh dunia menggunakan minyak kelapa sawit atau biasa disebut CPO, crude palm oil pada kehidupan sehari-hari. Tak heran minyak kelapa sawit menjadi minyak nabati yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Kebutuhan pasar yang besar terhadap minyak kelapa sawit membuka peluang bagi Indonesia untuk terus meningkatkan produksi dan mengekspor ke berbagai mancanegara. Sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia menghasilkan 45,58 juta ton di tahun 2022. Total konsumsi lokal adalah 18,42 juta ton, sedangkan sisanya dipasok ke pasar ekspor. Seiring berjalannya waktu, kita tidak bisa lengah dengan keadaan tersebut. Tanaman ke depannya tentu kian menurun dari produktivitas. Tanaman tua dan tanaman rusak karena faktor usia tanaman tentunya harus kita antisipasi. Bagaimana kita mempersiapkan strategi untuk 5-20 tahun ke depan agar produktivitas dan produksi kelapa sawit di Indonesia tetap terjaga, bahkan dapat lebih meningkat. Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR merupakan program untuk membantu pekebun sawit untuk memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan penggantian bahan tanaman yang lebih berkualitas sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Sejak tahun 2017, program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten sentra kelapa sawit dengan target seluas 180.000 hektar per tahun sesuai arahan Komite Pengarah BPD PKS. Memperhatikan capaian realisasi PSR yang masih belum sesuai dengan target yang diharapkan, diperlukan upaya percepatan sehingga target seluas 180.000 hektar per tahun dapat dicapai sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Di samping itu, PSR juga memiliki tujuan untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat. Melalui proses peremajaan yang baik dan menggunakan bahan tanaman yang unggul dan bersertifikat serta pemeliharaan tanaman sesuai GAP, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tanaman dari semula kurang 4 ton per hektar menjadi lebih dari 6-7 ton per hektar. Selamat pagi buat sahabat tani sawit rakyat, salam tandan berduri. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan dan memperagakan cara kastrasi pada tanaman sawit umur 17 bulan di wilayah kerja Koperasi Segar Tani Desa Sungai Udang yang dalam naungan kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Di sini kami menggunakan bibit Sriwijaya 3 dari PT Bina Sawit Makmur Palembang melalui penangkar resmi yang telah mendapatkan sertifikat dari PT Sampurna Group yang menjadi penangkar terbaik di Provinsi Jambi, yaitu KUD Karya Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Muaro Bungo. Baiklah Bapak Ibu sahabat tani yang berbahagia, marilah kita perhatikan bersama-sama bagaimana cara kastrasinya. Ini kami sudah menyiapkan alatnya, alat untuk kastrasi. Kira-kira alatnya seperti ini. Ini seperti ini sudah diasah
Kita perhatikan. Nah, jadi lubangnya dimasukkan ke bunganya, kemudian didorong. Nah, seperti itu. Kita lihat posisinya, kalau misalnya ditarik, bisa ditarik ya kita tarik, kalau misalnya perlu didorong kita dorong. Kalau untuk dodosnya itu untuk menghilangkan, untuk mengkastrasi buahnya atau bunga yang sudah mekar, kira-kira seperti ini.